Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Rahmatullah dengan NIM 19030072 dari jurusan Matematika Prodi Matematika NK Angkatan 2019. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah komponen matematika yang berjudul Komponen Matematika Penyebaran Penyakit COVID-19 dengan Vaksinasi, Isolasi Mandiri, dan Karantina di Rumah Sakit. Dengan dosen pengampu yaitu Dr. Andos Mediasa. Baik, yang pertama kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, penyakit menular merupakan masalah yang bisa terjadi hampir di setiap negara di dunia. Penyakit tersebut disebabkan oleh virus, baik kontak secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui udara, kemudian juga melalui bersin atau kotoran manusia. Pada tahun 2019, suatu virus yang menyebabkan penyakit menular muncul di berbagai negara. Virus ini dikenal dengan nama Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Virus corona muncul pertama kali di daerah Wuhan, Provinsi Hubei di Cina. Baik, jenis virus yang ditemukan di Wuhan, Cina ini disebut SARS-CoV-2. Virus ini menyebabkan penyakit yang disebut COVID-19 yang menyerang jaringan pernapasan. Baik, sehingga pada fase awal penderita dapat mengalami flu, batuk, hingga menyebabkan sesak nafas pada fase kronis. Namun saat ini kasus COVID-19 mencapai 19,9 juta yang tercatat aktif di seluruh dunia. Di Indonesia pada bulan Maret 2019, virus COVID-19 ditemukan pertama kali di daerah Jawa Barat dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 2 orang. Penambahan kasus COVID-19 kemudian mengalami peningkatan setiap harinya. Pada bulan Januari 2021, jumlah positif COVID-19 mencapai 12.001 jiwa per harinya. Hingga 31 Januari terdapat 1.078.314 kasus COVID-19 yang tercatat. Kemudian melihat jumlah kasus penyebaran yang semakin bertambah banyak setiap harinya, maka dilakukan pencegahan untuk mengurangi penyebaran wabah penyakit ini. Salah satunya yaitu dengan menerapkan 3M, memakai masker, kemudian jaga jarak, dan juga mencuci tangan. Dan juga dilakukan pembatasan sosial berskala besar atau bisa disingkat sebagai PSBB. Kemudian penerapannya berupa tindakan untuk tetap berada di rumah. Kemudian jika memang mengharuskan untuk keluar rumah, maka harus menjaga kebersihan dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, karena virus corona ini dapat menyebar jika berkontak individu yang terinfeksi. Namun, peningkatan pasien COVID-19 dan angka kematian akibat virus tersebut terus terjadi. Hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman masyarakat terhadap protokol kesehatan, sehingga pemerintah Indonesia membuat kebijakan lain, yaitu dengan melaksanakan karantina di rumah atau isolasi mandiri, kemudian juga karantina wilayah, karantina di rumah sakit, menjaga kesehatan, serta penggunaan vaksin. Kemudian vaksin untuk COVID-19 bukan berupa obat. Vaksin tersebut berfungsi sebagai pembentukan kekebalan agar terhindar dari tertularnya ataupun kemungkinan sakit berat atau mengurangi gejala berat yang muncul. Kemudian salah satu pendekatan untuk menjelaskan solusi dari permasalahan yang terjadi dalam dunia nyata adalah memodelkan atau merumuskan permasalahan nyata dalam bahasa matematika. Setelah model matematika diperoleh, maka dapat diselesaikan secara sistematis dan dapat diaplikasikan kembali dalam masalah nyata. Kemudian dalam makalah ini akan dibentuk model matematika penyebaran penyakit COVID-19 dengan pemberian vaksin, isolasi mandiri, dan melakukan karantina di rumah sakit. Model ini mengasumsikan individu yang diberikan vaksin sampai dua kali tahap. Individu yang telah melakukan vaksinasi sebanyak 2 kali masih dapat tertular COVID-19, namun gejalanya tidak seberat individu yang belum melakukan vaksinasi, sehingga pasien tidak akan mengalami kesulitan yang parah dan meminimalisir risiko kematian. Individu yang telah melakukan vaksinasi akan kebal terhadap berbagai penyakit dengan syarat tetap menjaga kebersihan dan mematuhi protokol kesehatan. Dari model tersebut akan dicari titik equilibrium endemik untuk masing-masing kompartemen serta bilangan reproduksi dasar untuk melihat apakah terjadi endemik atau tidak, dan melihat parameter mana saja yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap nilai reproduksi dasar. Kemudian akan dilakukan simulasi model untuk melihat visualisasi model untuk mendukung teorema sebelumnya dan melihat efektivitas penggunaan vaksin terhadap model dengan nilai-nilai parameter yang digunakan.
Kemudian dilakukan analisis sensitivitas untuk melihat parameter mana saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap nilai reproduksi dasar. Makalah ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga kesehatan dengan menaati semua peraturan yang ada untuk mencegah semakin mewabahnya penyakit COVID-19 sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti semula. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama itu bagaimana model matematika penyebaran penyakit COVID-19 dengan vaksinasi selama isolasi mandiri dan karantina di rumah sakit. Yang kedua, bagaimana titik equilibrium bebas penyakit dan endemik. Kemudian yang ketiga, bagaimana simulasi model matematika penyebaran penyakit COVID-19 dengan vaksinasi isolasi mandiri dan karantina di rumah sakit. Dan yang keempat, bagaimana hasil simulasi efektivitas pada penggunaan vaksin dan hasil analisis sensitivitas. Baik, adapun tujuan masalahnya, yang pertama mengetahui model matematika penyebaran penyakit COVID-19 dengan vaksinasi isolasi mandiri dan karantina di rumah sakit. Kemudian yang kedua, mengetahui titik equilibrium bebas penyakit dan endemik. Kemudian yang ketiga, mengetahui simulasi model matematika penyebaran penyakit COVID-19 dengan vaksinasi isolasi mandiri dan karantina di rumah sakit. Dan yang terakhir, mengetahui hasil simulasi efektivitas pada penggunaan vaksin dan hasil analisis sensitivitas. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian teori pendukung. Adapun teori pendukungnya, yang pertama yaitu COVID-19. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus SARS-CoV-2. Infeksi virus corona atau COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB serta beberapa kebijakan lain untuk menekan penyebaran virus tersebut. COVID-19 telah menyebar di provinsi yang ada di Indonesia. Data yang disampaikan oleh gugus tugas penanganan COVID-19 tercatat paling tinggi pada 10 Juli 2020 dengan angka terkonfirmasi mencapai 1.241 orang positif, sehingga total jumlah kumulatif terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 34.316 kasus di Indonesia. Untuk angka kesembuhan dari virus ini mencapai 12.129 dan total meninggal berjumlah 1.959. Kemudian infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang, atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam dengan suhu lebih besar dari 38 derajat Celcius, kemudian batuk, kesulitan nafas, nyeri tenggorokan, sesak memberat, kelelahan, serta nyeri otot. Kemudian gejala lainnya ada kasus berat berupa shock septic, kemudian ARDS, asidosis metakolik yang sulit dikoreksi dan dalam beberapa hari bisa terjadi pendarahan atau disfungsi sistem koagulasi. Kemudian kebanyakan pasien memiliki prognosis baik dengan sebagian kecil dalam kondisi krisis bahkan meninggal. Salah satu cara dalam hal menangani pasien dalam pengawasan atau konfirmasi virus corona ini adalah pencegahan kontak dengan cara membatasi kunjungan keluarga dengan pasien, kemudian menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang berpotensi terkontaminasi, dan juga membatasi gerak pasien, hindari perpindahan pasien keluar ruangan. Kemudian yang kedua itu persamaan diferensial. Seperti yang kita ketahui, persamaan diferensial merupakan persamaan yang memuat turunan suatu fungsi satu atau lebih variabel terkait, satu atau lebih variabel terikat. Persamaan diferensial sangat penting di dalam matematika untuk rekayasa, sebab banyak hukum dan hubungan fisik muncul secara matematis dalam bentuk persamaan diferensial. Persamaan diferensial diklasifikasikan bergantung jumlah variabel bebasnya, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Kalau yang biasa itu merupakan persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas. Sedangkan untuk persamaan diferensial parsial itu merupakan persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap dua atau lebih variabel bebas. Kemudian yang ketiga, kita juga menggunakan teori pendukung, itu sistem persamaan diferensial. Sistem persamaan diferensial merupakan kumpulan dari dua atau lebih persamaan diferensial. Secara matematis, dari sistem persamaan diferensial dapat ditulis dalam bentuk berikut ini. Itu merupakan sistem persamaan diferensial yang dapat ditulis dalam bentuk
XT sama dengan FXT. Kemudian yang keempat, kita juga akan menggunakan titik equilibrium. Titik equilibrium merupakan titik yang pada saat T sama dengan 1, 2, sampai dengan N stabil atau tetap disebut juga dengan titik kesetimbangan. Artinya titik equilibrium tidak berpengaruh terhadap waktu. Berdasarkan definisinya, diberikan suatu sistem persamaan diferensial ordre 1 dengan X sama dengan Fx yang mempunyai solusi dengan kondisi awal X0 sama dengan X0, suatu vektor X yang mempunyai Fx sama dengan 0 disebut titik equilibrium. Kemudian yang berarti nilai titik equilibriumnya dapat diperoleh dengan melakukan substitusi ke titik-titik lainnya. Selanjutnya, bilangan reproduksi dasar. Bilangan reproduksi dasar merupakan suatu ambang batas terjadinya penularan atau wabah penyakit yang disebabkan oleh individu terinfeksi. Bilangan reproduksi dasar disebut juga dengan rasio atau angka reproduksi dasar. Namun pada dasarnya merupakan ukuran infeksi sekunder yang terjadi karena suatu infeksi primer pada populasi yang seluruhnya rentan. Yang reproduksi dasar biasanya dinotasikan dengan R0. Jika R0 kecil dari 1, maka rata-rata individu terinfeksi atau akan kurang dari suatu individu infeksi baru di area tersebut pada periode infeksi. Maka infeksinya tidak akan tumbuh. Sebaliknya, jika R0-nya itu lebih besar dari 1, maka setiap individu terinfeksi akan menimbulkan lebih dari suatu infeksi baru dan penyakit akan mewabah atau menular pada area tersebut. Penentuan bilangan reproduksi dasar diperoleh mencari nilai agent terbesar dari matriks generasi selanjutnya. Kondisi yang akan timbul adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika R0 kecil dari 1, maka penyakit akan menghilang. Jika R0 besar dari 1, maka penyakit akan meningkat dan menjadi wabah. Dan jika R0 lebih besar dari 1, maka penyakit akan menetap. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian pembahasan. Yang pertama itu asumsi model. Model yang digunakan dalam penyebaran penyakit COVID-19 adalah model SPEIQR atau Susceptible, Vaccine Exposed, Infected, Quarantine, dan Recovery yang dikembangkan dengan membagi populasi individu ke dalam 7 kompartemen. Yang pertama Susceptible sebagai S, yaitu individu yang rentan terkena penyakit. Kemudian vaksin atau V, yaitu individu yang sudah melakukan vaksinasi COVID-19 sebanyak 2 kali. Kemudian expose atau E, yaitu individu yang tertular penyakit tetapi belum menunjukkan tanda-tanda mengidap penyakit dan belum dapat menularkan penyakit atau individu laten. Kemudian infected atau I, yaitu individu yang terjangkit dan dapat menularkan penyakit. Kemudian quarantine yaitu Q, yaitu individu yang melakukan karantina, di mana kompartemen ini dibagi menjadi 2 subpopulasi, yaitu individu yang melakukan karantina di rumah atau isolasi mandiri sebagai Q1 dan individu yang melakukan karantina di rumah sakit sebagai Q2. Dan terakhir yaitu recovered atau R, yaitu individu yang telah sembuh dari penyakit, individu yang kebal setelah divaksinasi, dan individu yang sembuh setelah diisolasi. Untuk variabel pertama yaitu NT. Nah, NT sendiri di sini merupakan jumlah populasi individu pada waktu ke T. Nah, yang kedua yaitu ST. ST sendiri merupakan jumlah individu jumlah individu yang rentan terinfeksi pada waktu ke T. Selanjutnya kan VT merupakan jumlah individu yang telah melakukan vaksinasi sebanyak 2 kali. Pada waktu ke T. Nah, kemudian yang keempat yaitu ET. ET sendiri itu merupakan jumlah individu laten
jumlah individu laten pada waktu ke T. Kemudian yang kelima yaitu IT. IT ini merupakan jumlah individu terinfeksi. Jumlah individu terinfeksi pada waktu ke T. Kemudian yang keenam yaitu T1T. T1T ini merupakan jumlah individu yang melakukan karantina di rumah. Atau isolasi mandiri. Pada waktu ke T juga. Kemudian selanjutnya yaitu Q2T. Q2T itu sendiri merupakan jumlah individu yang melakukan karantina di rumah sakit pada waktu ke T. Nah, kemudian yang terakhir yaitu RT. RT sendiri merupakan jumlah individu yang sembuh. Jumlah individu yang sembuh pada waktu ke T. Nah, berikut adalah variabel-variabel dari model matematika tersebut. Selanjutnya ada pun parameternya. Untuk parameternya sendiri ada beberapa. Ada mu yang merupakan laju kelahiran dan kematian alami. Kemudian juga ada rho sebagai laju perpindahan dari individu rentan menjadi individu yang akan melakukan vaksinasi. Kemudian K di sini sebagai proporsi dari individu yang rentan menjadi individu yang akan melakukan vaksinasi. Kemudian omega. Nah, omega di sini sebagai laju perpindahan dari individu yang telah melakukan vaksinasi menjadi individu laten. Kemudian yang selanjutnya ada beta. Nah, beta di sini sebagai laju perpindahan dari individu rentan menjadi individu laten setelah terinfeksi dengan individu terinfeksi. Kemudian selanjutnya alfa. Nah, alfa di sini itu sebagai laju perpindahan dari individu terinfeksi menjadi individu yang melakukan karantina di rumah sakit. Kemudian ada juga M. Nah, M ini sebagai proporsi dari individu terinfeksi menjadi individu yang melakukan karantina di rumah sakit. Kemudian selanjutnya theta. Nah, theta di sini sebagai laju perpindahan dari individu yang terinfeksi menjadi individu yang melakukan isolasi mandiri. Kemudian juga ada N. Nah, N di sini itu sebagai proporsi dari individu terinfeksi menjadi individu yang melakukan isolasi mandiri. Kemudian juga ada sigma. Nah, sigma di sini itu sebagai laju perpindahan dari individu laten menjadi individu terinfeksi. Kemudian juga ada delta 1. Delta 1 ini sebagai laju kematian yang diakibatkan oleh penyakit dari individu yang melakukan isolasi mandiri. Kemudian juga ada delta 2 sebagai laju kematian yang diakibatkan oleh penyakit dari individu yang melakukan karantina di rumah sakit. Kemudian juga ada delta 3 sebagai laju kematian yang diakibatkan oleh penyakit individu yang terinfeksi. Kemudian juga ada gamma 1.
Nomor 1 di sini sebagai laju perpindahan dari individu yang melakukan isolasi mandiri ke individu normal. Kemudian yang selanjutnya juga ada nomor 2. Nomor 2 sebagai laju perpindahan dari individu yang melakukan karantina di rumah sakit ke individu remote. Kemudian juga ada nomor 3. Nomor 3 di sini itu sebagai laju perpindahan dari individu terinfeksi ke individu remote. Dan yang terakhir juga ada epsilon. Nah, epsilon di sini sebagai laju perpindahan individu yang melakukan vaksinasi dan tidak terinfeksi ke individu. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan bagian berikut. Berdasarkan diagram pada gambar 1, populasi individu dibagi menjadi 8 kompartemen, yaitu S sebagai kompartemen individu rentan, kemudian V sebagai kompartemen individu yang telah vaksinasi, kemudian E kompartemen individu laten, kemudian I sebagai kompartemen individu terinfeksi, kemudian P1 sebagai kompartemen individu yang melakukan karantina di rumah atau isolasi mandiri, kemudian Q2 sebagai kompartemen individu yang melakukan karantina di rumah sakit, kemudian R ini sebagai kompartemen individu yang ringan. Nah, selanjutnya setelah 8 kompartemen tadi kita lihat jika setiap individu yang lahir new akan masuk dalam kompartemen S, individu rentan yang akan melakukan vaksinasi dengan laju rho dan proporsi sebesar K. Kemudian individu yang telah divaksinasi akan terinfeksi dan menjadi individu laten dengan laju omega. Kemudian individu rentan berpeluang terinfeksi oleh virus jika berinteraksi dengan individu terinfeksi dan akan menjadi individu laten dengan beta dengan proporsi 1 dikurang K. Kemudian individu laten akan menjadi individu terinfeksi dengan laju sigma. Individu terinfeksi akan melakukan isolasi mandiri T1 dengan laju theta dan sebesar N. Serta yang akan melakukan karantina di rumah sakit T2 dengan laju alpha dan proporsi sebesar M. Kemudian individu terinfeksi akan sembuh dengan laju ketiga dan proporsi kesembuhan individu terinfeksi sebesar 1 dikurang M dikurang R. Kemudian individu yang melakukan isolasi mandiri akan sembuh dengan laju 1. Individu yang melakukan karantina di rumah sakit akan sembuh dengan laju 2. Kemudian individu terinfeksi yang tidak sembuh akan meninggal karena laju penyakit dengan laju delta 3. Kemudian individu yang melakukan isolasi mandiri yang tidak sembuh akan meninggal karena penyakit dengan laju 1. Kemudian individu yang melakukan karantina di rumah yang tidak sembuh akan meninggal karena penyakit dengan laju 2. Theta 2. Kemudian individu rentan yang divaksinasi tidak terkena virus akan langsung ke kompartemen R dengan laju epsilon. Kemudian di setiap kompartemen akan ada kematian alami yang lajunya disamakan dengan kelahiran alami dengan laju. Nah, baik, dari penjelasan skema pemodelan matematika tadi kita peroleh beberapa persamaan diantaranya. Yang pertama, DS per DT itu merupakan perubahan jumlah individu rentan pada S. Kemudian penambahan jumlah individu yang rentan dipengaruhi oleh laju kelahiran alami manusia sebesar mu. Kemudian pengurangan jumlah individu rentan dipengaruhi oleh laju kematian manusia sebesar mu. Kemudian dilakukan vaksinasi sebesar rho dengan proporsi sebesar K. Kemudian rata-rata kontak dengan individu terinfeksi yang menjadi individu laten dengan laju beta dan proporsi sebesar 1 dikurang A. Kemudian kita perolehlah persamaannya itu ini. Kemudian lanjut untuk yang kedua yaitu perubahan jumlah individu yang melakukan vaksinasi. Kemudian penambahan jumlah individu yang melakukan vaksinasi dipengaruhi oleh tingkat individu rentan dengan laju sebesar mu dan proporsi sebesar K. Kemudian pengurangan jumlah individu yang telah melakukan vaksinasi dipengaruhi oleh laju kematian manusia sebesar mu. Kemudian rata-rata kontak dengan individu terinfeksi yang menjadi individu dengan laju omega. Kemudian individu yang telah melakukan vaksinasi dan tidak terinfeksi masuk ke individu remote dengan laju E. Kemudian epsilon. Kemudian selanjutnya perubahan jumlah individu laten.
Kemudian penambahan jumlah individu laten dipengaruhi oleh rata-rata kota individu rentan dengan individu rentan terinfeksi yang menjadi individu laten dengan laju perpindahan sebesar beta dan proporsi sebesar 1 dikurang K. Rata-rata kontak dengan individu terinfeksi menjadi individu laten dengan laju omega. Kemudian pengurangan jumlah individu laten dipengaruhi oleh laju kematian sebesar mu dan individu laten yang menjadi individu terinfeksi dengan laju perpindahan sebesar sigma. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai perubahan jumlah individu terinfeksi. Kemudian penambahan jumlah individu terinfeksi dipengaruhi oleh kontak individu laten dengan individu terinfeksi dengan laju sebesar sigma. Kemudian pengurangan jumlah individu terinfeksi dipengaruhi oleh yang pertama itu laju kematian manusia alami sebesar mu. Kemudian individu terinfeksi yang melakukan isolasi mandiri dengan laju perpindahan dalam proporsi besar. Kemudian individu terinfeksi yang melakukan karantina di rumah sakit dengan laju perpindahan alfa dan proporsi sebesar kemudian laju kematian karena penyakit individu terinfeksi sebesar beta 3 dan individu yang terinfeksi yang menjadi individu remove dengan laju sebesar 1 dikurang M hingga dikurang N. Kemudian selanjutnya yaitu perubahan jumlah individu yang melakukan isolasi mandiri. Oleh penambahan jumlah individu yang melakukan isolasi mandiri dipengaruhi oleh perpindahan individu terinfeksi dengan laju sebesar theta dan proporsi sebesar n. Kemudian dilakukan pengurangan yaitu jumlah individu yang melakukan isolasi mandiri di rumah sakit dipengaruhi oleh laju tingkat kematian alami sebesar mu, laju kematian karena penyakit individu yang melakukan isolasi mandiri sebesar 1. Kemudian individu yang melakukan isolasi mandiri menjadi individu remove dengan laju sebesar gamma 1. Kemudian selanjutnya terkait perubahan jumlah individu yang melakukan karantina di rumah sakit. Penambahan jumlah individu yang melakukan karantina di rumah sakit dipengaruhi oleh perpindahan individu terinfeksi dengan laju sebesar alfa dan proporsi sebesar n. Kemudian pengurangan jumlah individu yang melakukan karantina dipengaruhi oleh yang pertama itu laju kematian manusia alami sebesar mu. Kemudian laju kematian karena penyakit individu yang melakukan karantina di rumah sakit sebesar 2 dan laju individu yang melakukan karantina di rumah sakit yang menjadi individu remove dengan laju sebesar gamma 2. Nah, untuk perubahan jumlah individu sembuh sendiri, penambahan jumlah individu sembuh dipengaruhi oleh perpindahan individu terinfeksi dengan laju sebesar sebesar gamma 3 dengan proporsi sebesar 1 dikurang M dikurang N. Kemudian individu yang melakukan isolasi mandiri dengan laju sebesar gamma 1. Kemudian individu yang melakukan karantina di rumah sakit dengan laju sebesar gamma 2. Kemudian individu rentan yang telah melakukan vaksinasi yang tidak tertular individu terinfeksi dengan epsilon V. Kemudian untuk dilakukan pengurangan jumlah individu remove dipengaruhi oleh tingkat kematian manusia sebesar ini. Nah, baik dari ketujuh persamaan yang tertera di sini diperolehlah model penyebaran penyakit COVID-19 dengan melakukan vaksinasi, isolasi mandiri, dan karantina di rumah sakit. Bisa dilihat ada DS per DT, DW per DT, DE per DT, juga DI per DT, DX1 per DT, DQ2 per DT, dan juga DF per DT. Nah, untuk menganalisis nilai titik equilibrium dan nilai reproduksi dasar laju kematian akibat penyakit diabaikan dengan mengasumsikan laju kematian akibat penyakit, yaitu theta 1 sama dengan theta 2 sama dengan theta 3 nya itu sama dengan 0. Nah, maka akan diperoleh beberapa persamaan. Cukup kita masukkan, substitusikan nilai 0 tersebut ke semua persamaan. Nah, baik untuk menganalisis nilai titik equilibrium dan nilai reproduksi dasar laju kematian akibat penyakit dengan mengasumsikan laju kematian akibat penyakit itu yaitu theta 1 sama dengan theta 2 sama dengan theta 3 sama dengan 0. Maka akan kita peroleh nilai dari n nya sendiri yaitu S ditambah V ditambah E ditambah I ditambah Q1 ditambah Q2 sama dengan R. Baik dari nilai n tersebut, maka kita peroleh nilai NT sama dengan A. Untuk A bilangan bulat positif karena NT tersebut konstan. Kemudian sistem tersebut dapat dibentuk dalam model nol dimensional. Untuk menyederhanakan sistemnya, proporsi banyak individu masing-masing kompartemen dapat dinyatakan sebagai berikut. S sama dengan DS per DT, kemudian V sama dengan DV per DT, kemudian E sama dengan DE per DT, kemudian I sama dengan DI per DT, Q1 sama dengan DQ1 per DT, kemudian Q2 sama dengan DQ2 per DT, dan R sama dengan DR per DT.
Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai titik equilibrium. Model penyebaran penyakit COVID-19 dengan melakukan vaksinasi, isolasi mandiri, dan karantina di rumah sakit berupa sistem yang telah kita jabarkan tadi. Kemudian sistem tersebut memiliki persamaan dua titik equilibrium, yaitu titik equilibrium bebas penyakit dan titik equilibrium endemik. Kemudian berdasarkan definisi tentang titik equilibrium, maka titik equilibrium untuk model penyakit COVID-19 dengan melakukan vaksinasi, isolasi mandiri, dan karantina di rumah sakit pada sistem dapat kita peroleh jika kita sama dengan kan nilai dari S sama dengan V sama dengan E sama dengan I sama dengan Q1 dan Q2 itu sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan kepada persamaan ini. Nah, jika kita telah substitusikan, maka kita memperoleh nilai titik equilibrium bebas penyakit, di mana titik equilibrium bebas penyakit didapat ketika tidak ada penyakit dalam populasi. Agar memenuhi titik equilibrium bebas penyakit, maka tidak ada satupun individu yang terinfeksi sehingga I sama dengan 0. Sehingga maka kita peroleh nilai dari titik equilibrium bebas penyakitnya E1 SPE Q1 Q2 sama dengan mu dibagi mu per karo, kemudian karo dibagi mu ditambah dikali mu ditambah dengan 0,0,0,0. Nah, selanjutnya titik equilibrium endemik, di mana titik equilibrium endemik itu merupakan titik equilibrium saat kluster infeksi tidak nol atau saat penyakit menyebar atau mewabah dalam populasi. Titik equilibrium endemik artinya di dalam populasi selalu terdapat individu yang terserang penyakit. Nah, sehingga diperoleh I pada titik equilibrium endemik penyakit yaitu bintang lebih besar dari 0. Nah, ini sendiri merupakan titik equilibrium endemiknya. E2 bintang, V bintang, E bintang, E bintang, 1 bintang, dan Q2 bintang. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi model. Pada simulasi model tersebut, untuk nilai parameternya akan kita asumsikan beberapa nilai yang kita ambil berdasarkan data pada data yang ada di internet. Kemudian akan kita peroleh yaitu tabel efektivitas penggunaan vaksin. Jika K-nya sama dengan 0, maka R0-nya tersebut bernilai 0,399 dan seterusnya dengan penyakit menghilang pada hari ke-85. Kemudian jika K-nya sama dengan 0,2, R0-nya akan bernilai 0,3866 dan seterusnya penyakit menghilang hari ke-80. Jika K sama dengan 0,4, maka bernilai 0,2240. Penyakit menghilang hari ke-75. Dan selanjutnya jika K-nya tersebut 0,6, maka nilai R0-nya itu akan kita peroleh 0,144777. Kemudian penyakit akan menghilang pada hari ke-70. Nah, selanjutnya jika K 0,8, maka kita akan peroleh nilai R0-nya itu 0,07. Nah, 411, di mana penyakit menghilang hari ke-65. Dan terakhir jika K-nya itu sama dengan 1, maka kita peroleh R0-nya itu 0,004939, di mana penyakit menghilang hari ke-62. Nah, berdasarkan tabel di atas, ketika nilai parameter proporsi vaksin K sama dengan 0, diperoleh nilai bilang reproduksi dasar L0 yang kecil dari 1, yang artinya bebas penyakit dan individu terinfeksi menurun hingga hari ke-85, menuju ke titik 0 dan stabil pada titik tersebut. Sedangkan ketika nilai parameter proporsi vaksin K sama dengan 0,2, diperoleh nilai bilangan reproduksi dasar L0 yang kecil juga dari 1, yang artinya bebas penyakit dan individu terinfeksi menurun hingga hari ke-80 menuju ke titik 0 dan stabil pada titik tersebut. Nah, ketika nilai parameter proporsi vaksin K sama dengan 0,4, maka akan diperoleh nilai reproduksi dasar yang juga kecil dari 1, yang artinya bebas penyakit. Dan individu terinfeksi menurun hingga hari ke-70 menuju ke titik 0 dan stabil pada titik tersebut. Kemudian ketika nilai parameter proporsi vaksin K-nya sama dengan 0,6, diperoleh nilai reproduksi dasar yang juga kecil dari 1, yang artinya bebas penyakit dan individu terinfeksi menurun hingga hari ke-70 menuju ke titik 0 dan stabil pada titik tersebut. Kemudian jika vaksin K-nya sama dengan 0,8, diperoleh nilai reproduksi dasar yang juga kecil dari 1, yang artinya bebas penyakit dan individu tersebut menurun hingga hari ke-65 menuju ke titik 0 dan stabil pada titik tersebut. Kemudian ketika nilai parameter proporsi vaksin K-nya sama dengan 1, diperoleh nilai reproduksi dasar yang juga kecil dari 1, yang artinya bebas penyakit dan individu terinfeksi menurun hingga hari ke-62 menuju ke titik 0 dan stabil pada titik tersebut. Nah, selanjutnya ada analisis sensitivitas.
Analisis sensitivitas digunakan untuk mengidentifikasi parameter mana yang memiliki pengaruh paling signifikan pada nilai R0 yang kemudian dijadikan intervensi parameter yang berdampak paling tinggi pada R0, menunjukkan bahwa parameter tersebut memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap epidemik atau dalam penyebaran penyakit COVID-19. Berdasarkan hasil simulasi model di atas dengan nilai parameter mu merupakan laju kelahiran dan kematian alami setiap individu yang diasumsikan sama. Maka hasil analisis sensitivitas tindakan selanjutnya untuk mencegah terjadinya wabah dapat dilakukan dengan membuat nilai R0 kecil dari 1, yaitu dengan cara seperti berikut. Yang pertama, kita akan mengurangi kontak individu rentan dengan individu terinfeksi atau beta. Kemudian misalkan kita sedang flu dan demam, usahakan tidak keluar dan tidak berinteraksi dengan orang lain dari penggunaan barang bersamaan dengan penderita penyakit COVID-19, dan jagalah kebersihan dari diri dengan rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang kedua, kita meningkatkan laju individu yang melakukan karantina di rumah sakit atau alfa dan isolasi mandiri theta. Kemudian misalkan ketika tubuh sudah terasa kurang sehat dan mendapatkan gejala-gejala terinfeksi COVID-19, segera isolasi mandiri dan tidak berinteraksi dengan orang lain, atau jika gejala yang muncul sudah parah, segera periksa ke rumah sakit. Nah, yang ketiga, kemudian meningkatkan proporsi individu yang divaksinasi atau dan laju individu yang melakukan vaksinasi rol di satu wilayah yang terjadi wabah COVID-19 dengan mempercepat proses vaksinasi supaya semakin banyak jumlah individu yang tervaksinasi. Nah, selanjutnya itu bagian penutup, yaitu yang pertama itu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan model matematika penyebaran penyakit COVID-19 dengan vaksinasi, isolasi mandiri, dan karantina di rumah sakit, yaitu yang pertama, berdasarkan diagram transfer penyakit COVID-19 yang telah disusun pada penelitian ini, diperoleh SPIQR di mana kompartemen Q terbagi menjadi karantina di rumah, isolasi mandiri, dan karantina di rumah sakit. Model yang diperoleh berupa sistem persamaan diferensial biasa. Yang kedua, memiliki dua titik equilibrium, yaitu titik equilibrium bebas penyakit yang kita lihat seperti ini, dan yang memiliki kestabilan titik equilibrium stabil asimptotik lokal saat R0 kecil dari 1, dan titik equilibrium endemik seperti persamaan berikut yang eksistensinya bergantung pada R0, yaitu ada jika R0-nya besar dari 1. Nah, yang ketiga, berdasarkan hasil simulasi efektivitas pada penggunaan vaksin, penyakit akan semakin cepat menghilang ketika proporsi penggunaan vaksin diperbesar, yang artinya penggunaan vaksin cukup efektif. Nah, kemudian yang keempat, berdasarkan hasil simulasi model disimpulkan penyakit akan hilang jika R0 kecil dari 1 dan akan menetap pada populasi atau wabah jika R0 lebih besar dari 1. Berdasarkan hal tersebut, langkah yang dapat dilakukan supaya penyakit tidak menjadi wabah adalah dengan mengurangi kontak antara individu terinfeksi dengan individu rentan atau beta. Nah, meningkatkan laju individu yang melakukan karantina di rumah sakit atau alfa dan isolasi mandiri atau theta, meningkatkan proporsi individu yang divaksinasi atau dan laju individu yang melakukan vaksinasi rol di wilayah yang sedang terjangkit COVID-19. Nah, selanjutnya itu saran. Dalam pembuatan makalah ini, saya menyadari bahwa makalah ini banyak sekali kesalahan dan sangat jauh dari kata sempurna. Nah, tentunya ini juga pembelajaran dan pengetahuan baru bagi saya untuk selalu belajar memperbaiki kesalahan. Mungkin sekian presentasi mengenai pemodelan matematika penyebaran penyakit COVID-19 dengan vaksinasi, isolasi mandiri, dan karantina di rumah sakit. Salah jangkauannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.